Hayo, siapa nih yang pernah ke Sumenep? Kota cantik yang terletak di paling timur Pulau Madura ini memang menyimpan banyak keunikan. Tidak hanya tentang sejarah atau wisatanya, tapi juga jangan lupakan aneka ragam jajanan khas dari kota cantik yang satu ini. Kuliner Sumenep memanglah sangat beragam, terutama jajanan khasnya yang akan Lulu bahas kali ini. Jajanan khasnya yaitu olet. Udah pada penasaran kan olet itu apa? Terus ikutin Lulu ya. Konon ada sebuah kisah. Olet ini sudah ada sejak zaman kerajaan loh sahabat Mamira. Wah, sudah lama banget ya. Olet ini dulunya menjadi makanan pokok masyarakat kecil di Kabupaten Sumenep, tepatnya di Kecamatan Lenteng. Berawal dari inovasi yang keren dari orang zaman dahulu yang menjadikan bahan dasar singkong yang diolah sehingga menjadi makanan yang enak dan manis. Sekarang, olet ini sudah menjadi warisan sejarah yang mengisi aneka ragam jajanan khas Kabupaten Sumenep. Untuk sahabat yang mau ke Sumenep, wajib nih nyobain jajanan khas yang satu ini. Tempat yang terkenal dan dijuluki kota olet ada di Kecamatan Lenteng. Gak jauh kok, hanya 10 km saja ke arah barat dari pusat kota Sumenep. Olet ini biasanya banyak dijual di pasar Lenteng, tapi hanya ada di hari Sabtu dan Minggu aja ya sahabat. Kalau sahabat ke pasar Lenteng dari hari Senin sampai Jumat, sudah pasti nih sahabat tidak akan menemukan jajanan khas ini. Sekarang, yuk kita intip proses pembuatan olet. Bahan-bahannya ada singkong kuning, ketan hitam, parutan kelapa, dan tangkuli. Pertama, ketan hitam dikukus kurang lebih 20-30 menit. Setelah matang, ketan hitam diangkat dan didinginkan. Proses selanjutnya, kita ambil yuk singkongnya di kebun. Singkongnya harus singkong kuning ya sahabat. Kalau jenis singkong lain katanya sih kurang enak kalau dijadikan bahan dasar olet. Wah, hati-hati ya. Setelah dapat singkongnya, lanjut dikupas dan dibersihkan. Setelah itu, singkong diparut hingga halus. Singkong yang sudah halus lalu masuk ke proses pengukusan. Proses pengukusan ini nih yang butuh waktu panjang, sekitar 1 jam. Tapi selama 1 jam proses pengukusan, singkongnya nggak boleh ditinggal ya. Harus terus dijaga agar matangnya sempurna. Kayak aku yang selalu menjaga kamu. Setelah 1 jam, singkongnya sudah matang dan diangkat. Lalu dituang ke nampan bersama dengan ketan hitam di bawahnya. Lalu ditekan-tekan hingga singkong dan ketan hitamnya bercampur rata. Tapi hati-hati nih, yang pasti ini panas banget loh. Setelah bercampur rata, diamkan sekitar 1-2 jam lagi agar singkongnya dingin. Setelah dingin, potong kecil-kecil ya. Lalu bisa dihidangkan di atas piring. Taburi parutan kelapa dan tuangkan tangkulinya. Tangkuli ini merupakan cairan manis yang terbuat dari air legen yang akan menjadi gula merah, namun masih setengah matang. Selain menggunakan tangkuli, bisa juga nih menggunakan gula pasir atau susu kental manis. Emang prosesnya cukup memakan waktu dan tenaga sih, tapi semua akan hilang kok saat si manis olet ini sudah jadi dan siap untuk dimakan. Saya di sini sekeluarga melanjutkan usaha kecil yang diberikan oleh kakek bahkan buyut saya. Makanan olet ini dulu di sini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil karena dulu mungkin di sini kekurangan bahan makanan. Mungkin yang ada hanya singkong ataupun jagung. Masyarakat kecil di sini atau rakyat kecil di sini untuk makan singkong cuma direbus saja itu mungkin merasa bosan atau gimana, ingin rasa yang lain. Jadi dibikin olet direbus. Saya termasuk generasi ketiga dari buyut, kakek, dan keluarga saya di sini merupakan generasi ketiga.
yang menjadi penyebab kurangnya pembuat olet di sini karena generasi mudanya tidak mau melanjutkan atau merasa malas untuk membuat olet. Tapi yang terkenal olet di daerah Lenteng, sehingga Lenteng di sini diberi julukan kota olet. Cita rasa olet yang manis, legit, dan gurih membuat siapapun orang yang memakannya pasti langsung jatuh hati padanya. Sayang banget ya kan kalau jajanan yang satu ini suatu saat nanti habis dan hilang dimakan perkembangan zaman. Yuk generasi muda, kita lestarikan jajanan-jajanan tradisional. Oh ya, bantu like dan share video ini ya, agar masyarakat luas tahu tentang jajanan khas yang satu ini. Jangan lupa di subscribe juga ya, sebagai wujud dukungan sahabat Mamira. Terima kasih sahabat Mamira.